Abi Safwan Hafiz ada. Afaf kalian kenalin ya. Mama Ajmal Mama Al-Karifi Zikri enggak ada ya? Belum datang. Amira Kansa Anindita ada. Anindita Asia ya Pak. Akila Naila Akifa Akifa ya. Aziza Rashida Ulfa ada. Bilkis Deka Putra Elzira Fahma Maharani ada. Kita Dwi Afriani ayo duluan aja. Hanifah Inara Kaliluna Inara Lutfi Febrian Nur Hadi Muhammad Arif Setiawan Muhammad Arta Muhammad Ken Muhammad Laka Al-Ghazali Nabila Fitria Septiani ya. Nadifa Atifa Zafira Naila Salsabila Nugroho ya. Mamanya siapa? Oh ini tadi dulu ya. Jadi silakan duduk. Isinya cukup ya bangkunya. Mungkin anak-anak bisa di luar ya sayang. Di situ ya. Cari biar mamanya yang masuk, anak-anak boleh di luar. Nur Haifah Rakin. Oh iya. Rania Isana. Oh iya. Rasto. Oh iya. Rezana Abbas. Rizal Al-Zahwah Zahwan. Sabita Sahira. Sultan Al-Fatih Aulia. Pilaria Azir Nur Azhar Hadir viral ya. Pilaria Iya. Zainab Salsabila Zainab pertama absennya paling akhir datangnya paling pertama. Siapa? Tadi udah di absen ya udah. Mama belum datang. Kan di atas namanya ya. Alka di atas namanya. Anak-anak cantik sayang, anak pusana yang pintar boleh di situ ya. Kelihatannya ada pusananya mama. Ya mamanya konsentrasi. Kita mulai aja ya Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita dapat berkumpul ya Bu di SDN Cipedak dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedatangan kita diberkati karena Allah demi kepintaran anak-anak kita semuanya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Mama sudah berkenalan di depannya. Kita sekarang yang lebih nanti akan yang ada saya sampaikan untuk program anak-anak baik dari mulai besok MPLS selanjutnya sampai nanti. Mungkin agak lama setelah itu kita baru ke bagian dan mungkin langsung pembentukan kelas ya.
ibu jarang. Jadi sekarang kita kumpul, sekarang kita tunjuk mana yang pantas menjadi koras di B1, yaitu koras itu untuk jembatan nanti penyampaian pesan dari saya ke wali murid. Mungkin ada yang apa saya mungkin ada yang nggak baca, kadang-kadang ke delete kan saya lihat di situnya 24 jam pesan terhapus, suka ada yang begitu kan apa. Nah akhirnya mungkin ibu bapak terlalu sibuk, ada yang nggak sempat baca, itu mungkin nanti kelas 3 orang, nanti ada ketua, bendahara dan sekretaris yang akan lebih mengasih info lagi setelah mungkin bapak ketinggalan info dari saya gitu. Jadi demi kelancaran anak-anak kita. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, tadi sudah dikenalkan sama Mas Sunari. Nama saya Sumiati Sanda. Dulu lagi kecil SD, masih nama saya masih panjang, Titi Sumiati Sanda. Karena mungkin bapak ibu lihat di HP saya Titi Sanda, karena saudara atau tetangga kenalnya saya Bu Titi Sanda. Nah, kadang-kadang kalau disebut Sumiati Sanda, yang mana ya gitu. Kalau di kedinasan, ketika saya SD, saya kan kelahiran 69. Kalau nama terlalu panjang itu, teman-teman begitu mau absen, kereta mau lewat. Jadinya saya agak malu ya. Soalnya dulu nama teman-teman saya cuma satu, Rida Sunarsi, kayak gitu ya. Saya yang paling panjang sendiri, makanya begitu lulus SD, saya minta namanya satunya di kata bapak saya, intinya aja kalau saya dimasukin ijazah, karena nanti pun akan disebut sama orang, dipanggil tetap itu nggak kebuang, ternyata betul ya. Jadi itu mungkin ibu-ibu melihat di HP saya Titi Sanda, nama di sini Sumiati Sanda, dipanggilnya Sanda, yaitu dia semuanya. Nah, jadi saya kebetulan alhamdulillah ya Allah kasih saya kemudahan. SK saya di sini Cipta 05 dari awal. Saya rumah di Damong. Ada di sini tetangga. Mama bilang, wah tetangga Damong. Saya di Damong ya, belakang masjid, pas belokan itu ya. Rumah saya dekat, jalan kaki juga bisa, tapi karena saya kadang-kadang pesan asli ini kalau di sekolah, kadang-kadang ya bawa motor gitu. Nah, saya lama 25 tahun saya di Amerika ngajarnya. Tapi ketika dapat SK PNS ditempatkan di sini, kebetulan dapat rumah, dan rumah saya dari masih saya di Amerika sudah di Damong, jadi sudah lama ya jadi orang Damong. Asli saya Majalengka tuh, tapi suami saya tak lulus. Jadinya saya orang Sunda, tapi saya SMP dari 83 sudah di Jakarta. Saya sekolah di Sanawiyah Aliwan di Senen, Jakarta Pusat. Kuliah saya UNJ yang S1 pertama di Rawamangun, S1 kedua harus PGSD kan, saya di Upamka, S2 saya di Jakarta juga. Jadi saya tuh tinggal di Jakarta. Jangan saya tinggal di Pademangan, Jakarta Utara, sekolah sampai kuliah. Nah kemudian kuliah di Jakarta Timur, kerja di Jakarta Selatan, dan punya suami di Jakarta Selatan yang lepas lulus, dan saya kerja sampai sekarang. Ya, saya di Amerika itu dari tahun 93. Jadi udah lama ya, dari masih gadis belum nikah. Makanya saya nikah sama omnya anak-anak. Ketika ngejemput mungkin dia naksir saya. Jadi saya alhamdulillah suami saya orang sini, punya anak 2 saya. Yang pertama udah SMA kelas 3, yang kedua kelas 2 SD. Mungkin kelasnya nanti di sini 2C ya. Ya, jadinya jaraknya jauh ya. Anak saya yang pertama 2016, yang pertama 2006, yang kedua 2016. Sudah 10 tahun. Itu tuh tentang saya. Kalau ibu mau ada masalah dengan anak-anak bisa langsung telepon. Jadi saya tidak menutup kemungkinan. Ya, saya juga ingin mengenal dekat sama ibu-ibu karena alhamdulillah dengan izin Allah ibu sudah menitipkan anak di Cipta 05. Kebetulan di sekolah saya ibunya anak-anak ya.
Kalau di rumah ayah sama bunda, ya kalau di sini anak-anak menjadi tanggung jawab saya ya, baik itu mungkin eh, pendidikannya, keselamatannya harus saya awasi. Nah, makanya itu mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah sebagai ibu anak-anak di sekolah. Ya, itu yang mendidik, membimbingnya karena kan tugas guru itu adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, ya kan? Eh, Bagaimana anak itu bisa eh, menjalani pendidikan dengan nyaman. Semoga anak ibu nyaman sekolah di sini ya. Cocok juga dengan saya sebagai wali kelasnya di kelas 1B. Nah, selain saya nanti ada guru olahraga namanya Bu Retno. Kebetulan hari ini lagi ada acara di bawah. Ada juga guru bahasa Inggris namanya Bu Juju. Ada juga eh, guru agama namanya Pak Abdul Goni atau anak-anak biasa memanggilnya Pak Oni. Itu ya Pak Bu, untuk yang tadi Pak Sunari, Pak Safar adalah wali kelas, adalah wakil kurikulum, Bu Yadi tadi wakil kesiswaan. Jadi semoga Ibu sebelum masuk itu harus kenal dulu ya sama biar Ibu juga ya biar Ibu nggak canggung kalau ada apa-apa tahu nih tentang kesiswaan tuh kalau ada lomba-lomba atau kegiatan dokter kecil dan lain-lain ya yuk kalau misalnya ada pelajaran yang mungkin kurang ini kurang lipat nih bukannya silakan ngadu ke Pak Sapar gitu ya. Jadi kita terbuka kalau ibu bapak punya masukan, saya tidak menutup masukan dari orang tua selama masukan itu memang untuk kemajuan anak kita. Itu ya Bu. Perkenalan selanjutnya akan saya paparkan tentang program yang akan kita dapat ya khususnya buat anak-anak di sekolah. Kalau dulu anak-anak itu belajar tema, ya mungkin kakak-kakaknya ada yang di sini angkat tangan yang ada kakaknya di sini. Oh ya 1, 2, 3, 4, ya ada 4 orang ya alhamdulillah. Kelas berapa aja mas? Kelas 3 ada, kelas 4. Oh kelas 6 sama siapa? Sama Bu Lita. Kelas A berarti ya? Iya. Oh iya. Iya. Ya. Itu ya, mungkin yang udah lama di sini sudah mengerti ya. Bagaimana saya selain wali kelas 1 saya juga megang itu Tari dan Lukis. Ya, saya kalau eskul lukis hari Rabu, eskul nari hari Jumat. Jadi itulah. Jadi kalau anak-anak mama ada yang berbakat menari atau melukis, insya Allah saya bisa melatih langsung gitu anak-anak itu yang berbakat di dalam menulis sama menari. Bunda, coba lihat. Selamat datang ya, Bunda. Pada eskul itu Wali murid kelas 1 Nah, Bunda, MPLS itu yang tadinya rencana tanggal 10, kemudian baru semalam jam 9 dapat edaran dari dinas untuk anak-anak, untuk guru kita masuk tanggal 10 tetap udah absen karena kita harus mempersiapkan segalanya. Nah, untuk anak-anak ternyata diundur masuknya 2 hari karena mungkin lihat mungkin yang di Jawa Barat itu atau Jawa Tengah, Jawa Timur itu tanggal 17 ya. Kita lebih awal libur belakangan masuk duluan. Jadinya tanggal 12 diundur 2 hari dari yang sudah kita jadwalkan. Ya silakan. Jadi MLS itu anak-anak masuk dari hari Selasa sampai ya Selasa sampai Rabu ya. Ya Rabu sampai Selasa. Ya maaf. Dari Rabu sampai Selasa tanggal 12. Ya maaf itu ya. Jadi nanti di masa orientasi itu mungkin anak-anak belum belajar full karena masa transisi. Nah, anak-anak masa transisi
transisi karena peralihan dari dulu besar tadi kan nggak kenapa kita sekarang transisinya itu kalau dulu kita cuma berapa hari? Cuma 3 hari ya MPLS ya. Mungkin mama-mama yang kelas 3, kelas 4, kelas 2 cuma 3 hari. Sekarang harus 10 hari sama pemerintah. Kenapa? Karena anak sekarang setelah pandemi dia terbiasa di rumah, belajar di rumah. Sekarang bukan belajar bermain, tugasnya kerjain namanya seperti itu. Jadi kemampuan anak lebih mundur ya dibanding dulu yang sebelum pandemi ya. Jadi masa peralihan itu akhirnya kalau dulu PAUD itu usia dini ya, pendidikan anak usia dini itu 0 sampai dengan 6 tahun. Sekarang anak usia dini itu naik ke 0 sampai dengan 8 tahun. Itu makanya akhirnya dengan itu untuk peralihan antara dari TK dan rumah ke sekolah membutuhkan waktu yang lebih panjang supaya pendidikan anak lebih maksimal. Nah, mungkin dibilang ada yang ini penurunan kemampuan. Ya mungkin karena kita habis pandemi, jadi disesuaikan. Dan anak-anak sekarang kan lebih suka ke ini gadget dibanding sekolah atau belajar. Jadi minta tolong setelah sekolah dikurangi main gadgetnya supaya kita ada kerjasamanya ya Bunda. Nah, ya silakan mamanya siapa? Oh iya, Anis ya? Iya. Satu asistennya. Di sini adanya Hanif Pak. Oh iya. Jadi sebelah saya. Terima kasih ya. Iya. Jadi Bunda, kenapa kita lebih lama ya? Makanya nanti di pendidikan di SD kita beralih ke kurikulum merdeka atau disebut dengan Kumer. Nah, Kumer itu akhirnya yang tadinya tematik kurikulum 13 dirubah lagi. Nah, guru-guru nih di bawah dari kemarin tadi pelatihan. Karena memang untuk tahun ini di sekolahan kita di pertama yang diterapkan di kelas 1 sama kelas 4. Ada mama sini yang kelas 4? Ya, berarti dua-duanya anaknya sekarang udah Kumer, ada bahasa Inggris per mata pelajaran. Kalau yang kemarin kurikulum 13 per tema, semua mata pelajaran ada di situ kecuali agama dan PLBJ. Kalau sekarang per mata pelajaran seperti dulu lagi dikembalikan. Matematika berdiri sendiri, bahasa berdiri sendiri, PPKN dan lain-lainnya. Nah, cuma sekarang ada penambahan dengan P5. P5 itu profil belajar Pancasila. Itu ya. Profil belajar Pancasila itu kalau di dalam agama, maaf di sini Islam semua, ada yang non Muslim? Muslim semua ya? Oh ya dah. Kalau di dalam agama itu adalah belajar adab. Adab itu perilaku kita sama Allah, sama Nabi, Rasul, sama orang tua, sama masyarakat, sama teman, sama guru. Itu profil itu kalau di nasionalnya disebut profil pelajar Pancasila. Di antaranya belajar anak kepada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama. Terus yang kedua kemandirian, kreativitas. Itu ya, bernalar kritis, kreatif. Nah, di antaranya itu yang diajarin. Itu di dalam pelajaran kita di jadwal itu minimal 5 jam pelajaran selama 1 minggu membahas tentang profil pelajar Pancasila yang nanti di bulan
bulan atau kemudian harus ada proyek hasilnya. Makanya anak-anak belajarnya sekarang lebih banyak. Kalau dulu kelas 1 itu 24 jam, sekarang 35 jam. Makanya lebih lama. Nah, tapi kan mungkin kita padatkan karena di sini kelas 1 paralel sama kelas 2. Cuma kelas 1 dan kelas 2 aja. Kalau udah kelas 3 ke atas dia sendiri, nggak ada lagi paralel. Dan kita juga peralihan ke anak kalau terlalu lama mungkin dia beban ya, pindah. Jadinya kenapa harus ada transisi lebih lama? Itu untuk mengurangi kestresan anak. Tiba-tiba belajar banyak bahasa Inggris, matematika, bahasa PPKN, pelajaran Pancasila. Padahal misalnya di waktu di PAUD banyak nyanyi, banyak lari, banyak senang-senang gitu ya. Makanya agak lama MPLS-nya 2 minggu begitu ya Bunda. Ini MPLS itu ya untuk membangun lingkungan belajar yang menunjang masa transisi dari PAUD ke SD. Begitu ya Bun. Lanjut dulu ya, belum ada pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai baru boleh ada pertanyaan. Ini kenapa kesini ya? Oh ini dibesarin. Malah tambah gitu. Oh dikecilin berarti. Baca semua. Kekecilan. Gak bisa membaca ya. Nah, pengertian transisi di sini bisa Bunda lihat di sini ya. Jadi proses peserta didik pindah dari PAUD ke SD. Nah, makanya harus ada transisi yang lebih lama. Karena